Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani dengan NIM C102020110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisa PPh wajib pajak orang pribadi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirni Eka Putra. Baiklah, untuk materi pembahasan yang pertama itu ada subjek dan objek PPh orang pribadi. Yang kedua ada norma penghitungan penghasilan itu. Yang ketiga ada pembukuan norma penghitungan penghasilan itu. Dan yang terakhir ada tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah subjek PPh orang pribadi. Subjek dan objek pajak PPh orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Subjek adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. Namun, subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama ada subjek PPh OP dalam negeri yang merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Subjek pajak PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang pertama bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang ketiga dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua yaitu subjek PPh OP luar negeri. Masih sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri wajib pajak orang pribadi yang merupakan yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang ketiga WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Untuk objek pajak PPh orang pribadi sendiri yaitu objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, ataupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yaitu yang pertama penghasilan sebagai objek pajak, yang kedua penghasilan dari modal atau investasi, yang ketiga penghasilan lain-lain, dan yang keempat penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Materi yang kedua yaitu norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto atau biasa dikenal dengan NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 yang terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Kewajibannya yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ini wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang kedua, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, syarat untuk menggunakan norma penghitungan neto yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.
Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Materi yang ketiga yaitu pembukuan norma, yaitu penghitungan penghasilan neto. Berdasarkan UU KUP Pasal 1 Ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan sel-sel kas harus memenuhi persyaratan, yaitu berlaku bagi wajib pajak UMKM. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Dan yang ketiga, badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi 4,8 M. Materi yang keempat yaitu tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang telah disetujui pada sidang paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak yang orang pribadi yang baru memperbarui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 Undang-Undang PPh. Perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan PPh pasal 21 karyawan perusahaan. Berikut merupakan perubahan tarif pajak yang orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP dan memperbarui pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Untuk UU PPh, untuk lapisan penghasilan kena pajak, yaitu dari 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Sedangkan untuk UU HPP, untuk lapisan penghasilan kena pajaknya, dari 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%, di atas 60 sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%, dan di atas 5% dikenakan tarif 35%. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat ada perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan di mana sebelumnya UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan kelima dengan tarif 35% dengan penghasilan kena pajak dalam setahun di atas 5 miliar. Kedua, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar penghasilan kena pajak dalam 1 tahun dari 0 sampai dengan 50 juta menjadi dari 0 sampai dengan 60 juta rupiah. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP, seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak 60 juta setahun dikenakan 2 lapis, tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini, seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak sebesar 60 juta setahun hanya akan dikenakan 1 lapis tarif pajak yakni 5%, sehingga pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Terima kasih, sekian presentasi saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.